Pagi adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat hari Minggu. Kita bersuka cita pagi hari ini boleh bertemu kembali. Meskipun tetap secara online, kita tetap semangat, tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa supaya pandemi COVID cepat berlalu, sehingga kita boleh kembali bersekolah seperti biasa. Kita kembali boleh beribadah di gereja seperti biasa. Dan hari ini Kak Agus rindu kita sama-sama memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Kita mau katakan Allah sumber kuat kita. Allah sumber kuatku. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan perbuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Amin. Allah sumber kuat kita. Baik adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita minta Roh Kudus memimpin kita supaya apa yang kita pelajari kita boleh lakukan di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan. Baik, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh menghadap Engkau. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, sepanjang minggu Tuhan menjaga, menolong, menyertai kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Kami rindu belajar tentang firman Tuhan, supaya kami boleh menjadi anak-anak terang. Supaya di dalam hidup kami menjadi saksi Kristus, dan boleh memberitakan kabar keselamatan kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah dari awal hingga akhir pelajaran firman ini Tuhan, Roh-Mu kiranya bekerja, menolong kami supaya kami boleh mengerti. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Yesus, Tuhan kami, Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Baik adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan buka firman Tuhan yang terambil dari 2 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Di sini perikopnya temanya penuhilah panggilan pelayananmu. Baik, Agus akan bacakan, adik-adik menyimak sambil membaca Alkitabnya. 2
di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah, adik-adik, kita akan belajar. Tema kita adalah pemberita firman, menjadi saksi Tuhan. Adik-adik, menjadi saksi atau kita memberitakan firman bukan tugas seorang pengkhotbah, bukan saja tugas seorang pendeta atau pelayan Tuhan, tapi bagi kita semua. Karena Tuhan Yesus ketika dia naik ke surga, dia sudah memberikan amanat yang agung kepada kita semua. Amanat itu berlaku buat semua orang, bukan hanya buat seorang pendeta atau pengkhotbah. Nah, amanat agung itu dikatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Berarti Tuhan Yesus minta kepada kita semua, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, untuk memberitakan kabar keselamatan. Menjadikan mereka semua murid Tuhan Yesus. Nah, menjadi saksi Kristus buat kita semua. Apa itu saksi Kristus? Berarti kita memberitakan kehidupan Tuhan Yesus Kristus kepada semua orang, bahwa Yesus adalah satu-satunya keselamatan, satu-satunya jalan kehidupan. Nah, sesuatu yang sangat penting dan yang harus dilakukan oleh semua orang atau setiap anak Tuhan, yaitu memberitakan Injil. Injil adalah jawaban bagi setiap persoalan manusia. Dan yang paling utama, Injil itu adalah satu-satunya jalan menuju kepada keselamatan. Karena di dalam Injil itu ada tertulis bahwa satu-satunya keselamatan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Hanya nama Tuhan Yesus yang sanggup menyelamatkan manusia. Ini juga yang dirasakan oleh seorang Rasul Paulus, di mana pada saat dia akan meninggal atau dia akan mengalami kematian, dia mengirimkan surat pada Timotius, anak rohaninya atau anak didiknya, seorang hamba Tuhan yang masih muda, untuk terus memberitakan firman, apapun kondisinya, baik atau tidak baik waktunya. Dalam kehidupan Rasul Paulus, sepanjang dia melayani Tuhan, maka ada banyak tantangan yang dia hadapi. Tapi dia terus maju untuk memberitakan Injil. Bahkan sampai akhirnya dia merasakan kematiannya sudah dekat. Di ayat yang ke-6, kita baca ayat yang ke-6, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Bagaimana perjuangan Rasul Paulus begitu luar biasa. Sampai menjelang ajalnya, dia memberitakan firman Tuhan. Dan dikatakan apa di sini? Sekarang akhirnya dia akan menerima upah dari perjuangannya, yaitu mahkota kebenaran. Nah, nasihat Paulus kepada Timotius untuk terus memberitakan firman itu adalah karena tugas semua anak-anak Tuhan, tugas seorang yang sudah diselamatkan, karena dia adalah anak didik daripada Rasul Paulus. Nah, dikatakan di sini ada dua hal yang harus Timotius lakukan sebagai seorang pemberita firman Tuhan. Yang pertama, yaitu siap sedialah, baik atau
tidak baik waktunya untuk memberitakan firman. Nah, ada waktu di dalam kita memberitakan firman. Ada waktu yang baik dan waktu yang tidak baik. Nah, apa sih waktu-waktu itu? Nah, kalau kita dalam keadaan sehat, mungkin kita sanggup untuk memberitakan firman. Tapi dalam keadaan kita sedang berduka, dalam kita sedang susah, dalam kita menghadapi banyak persoalan, kita juga harus memberitakan firman. Justru kita bisa menjadi saksi di situ karena kita sudah diselamatkan. Kita sudah menerima kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa membagikan kasih itu kepada orang lain yang membutuhkan. Kemudian yang kedua, menyatakan setiap apa yang salah. Kemudian ditegur, kita nasihati dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi kalau ada saudara-saudara kita, teman kita yang bersalah, mengalami masalah di dalam hidupnya, kita kasihi dia, kita tegur, kita nasihati dia supaya dia berbalik daripada jalannya yang salah. Dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, maka kita pun harus menjadi seorang yang mau memberitakan Injil atau memberitakan firman Tuhan. Karena itu adalah tugas semua anak-anak Tuhan. Kita tidak harus menjadi seorang pengkhotbah atau penginjil di luar negeri. Akan tetapi kita harus menjadi seorang yang berani menceritakan tentang siapa Yesus dan firman-Nya kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Nah, untuk itu kita pasti diperlengkapi oleh Roh Kudus untuk memberikan hikmat kepada kita dalam memberitakan firman Tuhan itu. Kenapa kita harus memberitakan firman Tuhan? Karena ada beberapa alasan yang menyatakan, yang pertama, akan datang masa di mana orang lebih suka dengan ketidakbenaran dan dongeng. Yang tadi kita baca di dalam ayat yang ketiga dan yang keempat. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Nah, ini yang terjadi akhir-akhir ini, hari-hari ini. Karena banyak orang ke gereja bukan hanya mencari sesuatu yang benar, tapi mencari seorang figur yang sesuai dengan keinginan hatinya. Bukan karena firman Tuhan. Sebab itu kita harus memberitakan firman Tuhan yang benar. Yaitu kita datang ke gereja atau kita beribadah, kita rindu dibentuk oleh firman Tuhan. Bukan karena ingin menyukakan hati kita. Kemudian yang kedua, karena penghakiman akan datang. Ayat yang pertama. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Jadi Tuhan Yesus akan datang. Itu pasti. Dia akan menilai setiap apa yang kita lakukan selama hidup kita. Sebab itu marilah jadi seorang pemberita firman. Jadi seorang saksi Kristus. Dan terus beritakan firman Tuhan. Dan yang ketiga, akan disediakan mahkota kebenaran, ayat yang ke-8. Sekala ayat yang ke-8 dikatakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah, ada mahkota kebenaran bagi mereka yang setia, bagi mereka yang mau menjadi saksi Kristus. Nah, mahkota kebenaran yang Paulus katakan di sini, dia akan menerima mahkota kebenaran, yaitu upah yang sangat luar biasa. Itulah mahkota kebenaran. Maka demikian juga dengan kita yang menjadi pemberita firman. Pasti kita juga akan menerimanya juga. Nah, sebagai seorang pemberita firman, ada hal-hal yang harus dilakukan. Nah, kita tidak bisa sembarangan kita dalam memberitakan firman. Ada hal-hal yang kita harus ikuti dan kita harus lakukan. Yang pertama apa? Menguasai diri dalam segala hal. Nah, menguasai diri paling susah ya. Jadi kita ada pemimpin diri kita sendiri. Kita kuasai diri kita. Jadi jangan sampai kita
eh, dikuasai oleh emosi kita, dikuasai oleh pikiran-pikiran negatif. Kita harus menguasai diri kita sebegitu rupa. Nah, yang kedua, sabar menderita. Nah, ini juga hal-hal yang paling berat, sabar menderita. Di dalam memberitakan firman Tuhan, kita mesti kuat, kita mesti sabar. Kemudian yang ketiga, kita lakukan pekerjaan pemberitaan Injil itu. Itulah tugas pokok kita lakukan. Kita menjadi saksi Kristus, kita beritakan firman Tuhan pada siapa saja orang-orang yang sangat membutuhkan kasih Kristus itu. Kita beritakan firman Tuhan. Kemudian keempat, menunaikan tugas pelayanan. Jadi kita tidak setengah-setengah, kita tuntaskan, kita tunaikan tugas pelayanan kita. Seperti Paulus katakan di sini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sungguh luar biasa. Jadi ada satu garis akhir, garis finish, di mana suatu saat ketika kita mengakhiri pertandingan, kita akan menerima mahkota kebenaran. Nah, dikatakan sekarang tersedia bagiku mahkota kebenaran. Nah, kita tunaikan tugas pelayanan kita, seperti juga Paulus. Marilah kita menjadi pemberita firman. Sejak kita masih remaja, sejak kita masih muda, kita lakukan pemberitaan firman itu. Kita lakukan bukan hanya kita belajar, bukan hanya kita bergaul, tapi kita juga lakukan itu untuk Tuhan. Kita layani Tuhan, bukan hanya di gereja, tapi di sekolah, dimanapun kita berada, kita menjadi saksi Kristus, memberitakan kabar keselamatan, sehingga orang-orang lain boleh diselamatkan pada akhirnya. Jadi inilah panggilan Tuhan yang sungguh mulia buat kita semua, bagi setiap anak-anak Tuhan. Sebab baik atau tidak baik waktunya, tetap beritakan firman Tuhan itu. Amin. Baik adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita akhiri pelajaran kita pada hari ini, kita mau berdoa. Kita berdoa supaya pandemi COVID ini cepat berlalu. Kita berdoa buat kehidupan kita di dalam sekolah, di rumah, dimanapun kita berada, agar kita boleh menjadi saksi Kristus seperti yang kita pelajari. Kita boleh memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh belajar tentang Engkau. Kami boleh belajar menjadi pemberita firman. Dan biarlah Tuhan, apa yang telah kami dengar bukan hanya kami simpan di dalam hati kami, tapi kami lakukan di dalam hidup kami, menjadi saksi Tuhan, memberitakan kabar keselamatan kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Kami berdoa Tuhan buat hidup kami, di dalam kehidupan kami di sekolah, supaya Tuhan memberkati, supaya nama Tuhan dipermuliakan di dalam sekolah kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami alaskan doa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Baik adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.